bahwa pertemuan ini tentu publik melihat oh ini sebuah hal yang bagus. Yeah. Tapi mungkin dari kelompok koalisi perubahan, wah ini gawat, ini bisa. Nah, kami kan posisinya menghormati sikap politik dan pilihan politik Ya. masing-masing partai politik untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, termasuk jika bukan dengan PDI Perjuangan. Kemungkinan Mas AHY ditawari jadi menteri, salah satu menteri yang mungkin akan jadi tersangka dalam waktu dekat misalnya. Bahwa mungkin Demokrat gabung dikasih jatah menteri. Ya. Tapi kalau untuk posisi cawapres mungkin sangat Ya. kecil ruang itu. Demokrat sudah memberi warning kepada koalisi perubahan Andi agar Arief. Anies segera menentukan cawapresnya di bulan Juni ini. Ya. Kalau tidak menetapkan cawapresnya, maka boleh jadi Demokrat akan melakukan evaluasi total. Atas dasar itu kemudian Demokrat mengevaluasi, ya monggo toh. Mau lanjut di koalisi perubahan, calon kamu maju, kalah, kamu nggak dapat apa. Nggak Ya, apa-apa. ya. Kalau gabung di Ganjar, peluangnya besar, kamu dapat jatah menteri. PDIP ini sudah memecahkan dua koalisi. Kemarin KIB dia sudah tarik Ya. P3 masuk ke koalisi PDIP. Kalau Ya. kemudian Demokrat keluar dari koalisi perubahan, berarti dia sudah pecahkan dua koalisi ini. Tidak mungkin Demokrat bergabung kepada PDI Perjuangan. Itu tetap di-on-kan atau ditutup atau tidak mungkin. Ya Kan gitu nih. politik itu kan selalu dinamis, Bang. Akhir-akhir ini politik Indonesia banyak hal yang mengejutkan. Misalnya disebut Mbak Puan mengatakan bahwa AHY termasuk dalam salah satu bakal cawapres yang disebut-sebut oleh kader-kader PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar. Kemudian menindaklanjuti itu Mbak Puan ketemu dengan Mas AHY pada hari Minggu kemarin untuk bincang-bincang politik dengan Mas AHY. Kemudian Mbak Puan mengatakan akan ada pertemuan lanjutan setelah ini. Nah, hal ini merupakan hal yang menurut kita sesuatu yang mengejutkan karena memang PDI Perjuangan itu adalah partai yang berkuasa hari ini tapi juga pernah menjadi oposisi. Kemudian hari ini presidennya dari PDI Perjuangan, sebelumnya juga pernah dari PDI Perjuangan. Demokrat juga begitu, hari ini mereka mengambil bersikap oposisi selama 10 tahun tapi juga pernah berkuasa selama 10 tahun. Komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Demokrat itu kita lihat tidak begitu harmonis, tapi belakangan ini Demokrat yang masuk dalam koalisi perubahan itu bisa melakukan komunikasi mesra melalui Mbak Puan. Tentu ini yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini di acara Poltak. Kami sengaja menghadirkan dua narasumber yang sudah dikenal mungkin oleh publik, yaitu di sebelah kanan saya adalah Bapak Masinton Pasaribu, anggota DPR dari PDI Perjuangan. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Muhammad Anas yang juga sering tampil di media, yaitu pengamat politik dari Fixpol. Jadi kita tanya kepada dua narasumber kita ini apa yang terjadi sebenarnya dalam rangka pertemuan itu. Selamat sore, Pak Masinton. Sore, Bang. Ya, saya Selamat tanya sore, duluan ini. Panas. Ini kira-kira ada apa di rencana pertemuan berikutnya antara Mbak Puan dengan Mas AHY? Apa memang mungkin dalam rangka Demokrat supaya keluar dari koalisi perubahan atau memang perlu dilakukan pertemuan itu? Kira-kira gimana? Ya, itu lebih pada silaturahmi aja lah, Bang. Oh, Iya kan? Ya kongko-kongko anak-anak muda lah kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kemarin kan suasananya pada Minggu pagi kemarin itu Ya. dimulai dengan jalan sehat antara Mbak Puan dari rumah beliau, rumah dinas di Jalan Denpasar, terus Pak AHY juga dari tempat lain, ketemu di satu titik yang namanya di daerah Senayan. Ya. Nah, ketemu itu ya ngobrol-ngobrol yang selama ini dipersepsikan oleh publik bahwa antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat itu sulit ketemu. Ya. Iya kan? Nah, ternyata
ya toh nggak ada hambatan juga untuk mau ketemu, Ya. kan begitu. Nah maka kemarin Mbak Puan didampingin oleh Pak Sekjen Mas Hasto dan juga jajaran DPP PDI Perjuangan, ada Pak Utut, Pak Bambang dan lain-lain. Begitupun dengan Pak AHY didampingin oleh Sekjen Demokrat dan DPP Partai Demokrat. Ya ketemu, ngobrol antara Mbak Puan dan Mas AHY. Ya kemarin kita juga tahu hasil obrolannya apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu. Ya ngobrol antara seperti kakak dan adik, suasananya cair, ya bicara tentang apa hal-hal ya yang tentang prinsip-prinsip kebangsaan hari inilah, diawali dengan komunikasi, dialog, kan gitu Bang. Nah belum ada tawaran proposal untuk posisi ini, posisi itu, masih jauh ke sana. Tapi paling tidak diawali dengan sebuah silaturahmi itu kan penting tuh Bang. Ya. Jadi gini, silaturahmi politik ini kan penting buat bangsa ini. Iya. Kemesraan antara PDIP dengan Demokrat itu bisa membuat suhu politik menjadi lebih nyaman, ya, lebih sejuk. Iya. Tapi di satu sisi itu membuat sebagian orang menjadi tidak sejuk. Artinya gini, ya, bahwa pertemuan ini tentu publik melihat, oh ini sebuah hal yang bagus. Tapi mungkin dari kelompok koalisi perubahan, wah ini gawat, ini bisa ini bisa dibajak oleh PDIP. Kira-kira gimana itu? Belum ke sana lah Bang. Dan itu memang nggak ada agenda itu. Ya. Nah kami kan posisinya menghormati sikap politik dan pilihan politik masing-masing partai politik untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, termasuk jika bukan dengan PDI Perjuangan. Nah artinya bahwa ya meskipun berbeda pandangan sikap politik, tapi kan paling tidak ya silaturahminya ketemu. Nah dengan silaturahmi itu kan bisa meminimalisir potensi-potensi perbedaan-perbedaan yang seharusnya tidak perlu ditajamkan gitu ya. Dan dengan silaturahmi itu kan bisa mencari titik temu sama-sama. Kan ini kan baik buat bangsa ini Bang. Nggak semuanya tuh perbedaan itu harus bermusuhan. Bahwa dalam demokrasi itu ada rivalitas dan kompetisi, iya. Tapi dalam rivalitas dan kompetisi itu ada persaudaraan. Ada silaturahmi. Nah itu kan sehat. Dan tapi itu kan memberikan gini, politik contoh. ini kan banyak hal-hal yang mengejutkan. Bisa saja misalnya detik terakhir AHY menjadi cawapresnya Ganjar. Sama seperti dulu orang tidak menduga kalau Pak Ma'ruf menjadi wapres, padahal Mahfud udah nunggu. Pak Mahfud udah nunggu, udah siap pakai baju putih, tiba-tiba dalam jarak sekian jam bisa berubah. Enggak, kemungkinan itu masih di on kan enggak nih? Artinya jangan ditutup bahwa tidak mungkin si AHY menjadi cawapresnya Ganjar misalnya, atau tidak mungkin Demokrat bergabung kepada PDI Perjuangan. Itu tetap di-on-kan atau ditutup bahwa tidak mungkin? Ya politik itu kan selalu dinamis Bang. Iya kan. Dia tidak berada di atas meja statis gitu. Nah, apakah ada elemen surprise berikutnya? Ya biar berproses saja. Tapi paling tidak pertemuan kemarin itu memecah kebekuan-kebekuan selama ini. Nah, terus kemudian juga meretas kecurigaan-kecurigaan publik terhadap PDI Perjuangan yang dianggap selama ini eksklusif, ya, dan terkesan mungkin ya saya dengar dianggap arogan dalam melakukan komunikasi politik. Tapi kan ternyata dengan pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY yang dianggap berada dalam dua kutub yang berbeda ini, dianggap sulit ketemu, tetapi ternyata bisa ketemu, bisa ngobrol bareng. Nah, untuk hal-hal selanjutnya ya biar itu berproses, berdinamika, dan tentu kami tetap menghormati posisi politik dan sikap maupun pilihan politik Partai Demokrat, bahwa mau bekerja sama dengan partai manapun ya gitu kita hormati tanpa kita harus berupaya untuk menarik-narik ke ini kita.
Gitu. Baik, Mas Anas, itu kan kemarin ada tweetnya Pak SBY, bermimpi ketemu Bu Mega, ketemu Presiden Jokowi, naik kereta bersama-sama. Ini apakah tindak lanjut dari pertemuan Mbak Puan dengan AHY, sehingga kemesraan itu dia bawa dalam mimpinya, bahwa nanti bertiga menyapa rakyat Indonesia, membuat Indonesia menjadi lebih sejuk dalam menghadapi tantangan bangsa ini ke depan. Tweet ini, apakah tweet yang mengatakan mimpi itu adalah bentuk dari harapannya Pak SBY, atau memang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY? Ya, jadi begini Mbak. Ya, Begini Mbak. Bahwa jelang Pilpres ini seluruh statement dan tindakan politik setiap elit partai ya, pasti muaranya adalah untuk kepentingan Pilpres. ya, Nah, sehingga tweet yang disampaikan oleh Pak SBY pasca pertemuan Puan dan AHY itu pasti ada kaitannya. Seolah-olah bahwa sepertinya Pak SBY memang sangat mendambakan suasana cair antara PDIP dengan Partai Demokrat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya melihat bahwa pertemuan AHY dan Mbak Puan kemarin ini tentu mencairkan kebekuan politik yang selama ini terjadi. ya, Nah, dan tentu proses silaturahmi ini muaranya adalah untuk bagaimana mengambil posisi yang tepat untuk memenangkan Pilpres 2024. ya, Itu tidak bisa kita pisahkan itu. ya, Nah, kalau bicara pertarungan Pilpres atau pertarungan pemilu, memenangkan pertarungan pemilu itu ada dua momentum. ya, Di momentum pertama adalah menggagalkan kompetitor kita mendaftar di KPU. ya, Dengan contoh misalnya koalisi partainya tidak cukup untuk menjadi syarat pencalonan pasangan calon. ya, Seperti itu. ya, Yang kedua, memenangkan pertarungan pemilu itu adalah dengan cara meraih suara terbanyak dalam pemilihan. Kan kira-kira Ya. seperti itu. Ya. Nah, tentu ini ada kaitannya. Nah, suatu hal yang sangat anomali bahwa pertemuan kedua tokoh ini, dua mantan anak presiden ini merupakan anomali politik menurut saya. Kenapa saya katakan anomali politik? Bahwa terakhir saya melihat statement Sekjen PDI Perjuangan, Mas Ya. Hasto, ya, di tanggal 25 April kalau nggak salah. Di situ masih tegas. Ini masih bekuin. ya, Di situ Mas Hasto mengatakan bahwa PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tentu kita akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain untuk menambah anggota partai koalisi. ya, Dan Mas Hasto waktu itu dengan penuh tegas mengatakan tentu PDIP Perjuangan tidak akan berkomunikasi dan menutup ruang berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di luar pemerintahan. Dalam hal ini PKS dan Partai Demokrat. ya, Namun di awal Juni tiba-tiba Mbak Puan muncul ke publik kemudian menyampaikan bahwa ternyata Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam salah satu radar cawapres Ganjar Pranowo. Ya. Ini tentu memantik banyak pihak. Kok tiba-tiba ada perubahan iklim yang terjadi di PDIP saat ini? Nah, tentu saya pribadi sangat mengapresiasi pertemuan kedua tokoh ini. Tentu mengandung dua hal menurut saya. Pertama, bahwa Bu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan presiden, itu ingin memberi pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa demokrasi itu harus menyejukkan jelang Pilpres 2024. ya, Yang kedua, boleh jadi makna yang muncul menurut saya bahwa sang ketua umum PDIP, Bu Megawati, itu sedang melakukan strategi politik untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya. Nah, kira-kira itu yang saya baca saat ini. ya. Tadi Mas Anas bilang ini soal kebekuan. Kan nggak penting-penting juga dicairkan dalam waktu dekat, kan gitu. Ya. Artinya kalau tidak ada kepentingan, kalau dia cair nih konsekuensinya harus begini, ya nggak? Kalau dia masih beku ya memang Demokrat
sudah bentuk koalisi sendiri. Artinya perahunya cukup untuk menjadi kendaraan siapapun calon presiden dan wakil presidennya. Nah kalau dicairkan ini, ya berarti kan hubungan bisa kemudian menjadi baik. Kalau Mas Hasto mengatakan bahwa tidak akan berkomunikasi dengan partai di luar pemerintahan, nah kalau misalnya dalam waktu dekat Mas Ahy masuk dalam pemerintahan, apakah kan tidak bisa berlaku lagi omongan itu? Kan itu artinya tadi Mas Masinton mengatakan bahwa ini dinamikanya luar biasa. Jadi kita ingat bahwa detik-detik dulu PAN itu masuk ke dalam pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Kemudian keluar ketika dukung Prabowo, yaitu Menpannya si Asman ya, Pak Asman Abnur. Iya. Keluar. Artinya kan bisa saja kemungkinan Mas Ahy ditawari jadi menteri, salah satu menteri yang mungkin akan jadi tersangka dalam waktu dekat misalnya, atau yang sudah nggak ada. Kan di Menkominfo kosong. Kita nggak tahu mentannya apa kosong. Kalau misalnya Mas Ahy diajak masuk menempati salah satu posisi menteri, kira-kira nih Makasih. omongannya Sekjen Sekjen PDIP itu kan sah-sah aja, artinya bisa masuk dan bisa berkomunikasi. Kemungkinan ini bisa nggak dalam waktu dekat? Iya, begini Bang, saya pikir bahwa ini dua entitas yang berbeda antara pertemuan politik dua pimpinan partai politik. Saya potong dulu sambil ngopi. Oh, iya Bang. Wah, enak sekali nih. Ini kita Ambil makasih kopi. nih. Pas dulu kita kopi nih. Untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Dan kebersamaan buat Indonesia. Harus cair ini lewat kopi. Jadi gini Bang, izin saya lanjut. Ya. Fenomena yang terjadi itu menurut saya adalah sebuah entitas yang berbeda menurut saya. Karena pertemuan kedua tokoh pimpinan partai politik kemudian itu berdiri sendiri untuk kepentingan memenangkan Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Tapi menurut saya juga ruang untuk Mas Ahy menjadi menteri di masa pemerintahan Pak Jokowi itu satu entitas tersendiri. Bahwa PDIP tidak bisa mengintervensi Pak Presiden untuk menentukan menterinya. Kemudian dengan alasan bahwa ingin menggalang dukungan dari Partai Demokrat kemudian berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Saya pikir itu ruang itu kecil menurut saya. Hanya saja karena kenapa? Karena saya pikir di masa periode kepemimpinan Pak Jokowi, ya mungkin Demokrat ini salah satu ketua umum partai politik di luar pemerintahan yang pertama kali datang ke Pak Jokowi untuk menyampaikan ucapan selamat. Bahkan pada waktu itu kita punya asumsi bahwa seolah-olah Demokrat ini ingin merapat kepada pemerintah waktu itu. Kan kira-kira, tapi kan toh juga itu tidak kejadian. Apalagi hari ini Partai Demokrat konsisten membangun narasi tentang perbaikan dan perubahan. Jadi itu kalau kemudian di ujung jalan ini dia masuk pemerintahan, maka itu akan mengingkari dengan narasi-narasi, slogan-slogan politik yang dibangun oleh Partai Demokrat. Nah, kembali lagi dengan pertemuan Mas Ahy dengan Mas Puan, bahwa sepertinya tentu dalam politik itu ada proses kerjasama. Nah, kerjasama ini macam-macam bentuknya. Saya juga mendengar kabar, nanti kita dikonfirmasi oleh Bang Masinton, bahwa pertama model kerjasamanya mungkin macam-macam. Saya melihat ada dua ya. Pertama, apakah menggalang dukungan Partai Demokrat kemudian Demokrat diberi jatah menteri misalnya? Itu satu. Yang kedua, apakah Demokrat masuk di koalisi PDIP kemudian AHY ditawarkan sebagai cawapres? Itu kan boleh jadi. Tapi kalau kita melihat di antara dua bentuk kerjasama ini, model yang pertama yang paling memungkinkan, bahwa mungkin Demokrat gabung dikasih jatah menteri. Tapi kalau untuk posisi cawapres mungkin sangat kecil ruang itu. Melihat bahwa tentu masih ada proses konsolidasi di internal koalisi kemudian menerima Mas Ahy sebagai calon wakil presiden. Jadi di saat yang bersamaan menurut saya bahwa PDIP ini hebat mengambil momentum. Jadi saya melihat bahwa tidak saja ada kebekuan yang berkepanjangan antara Demokrat dengan PDIP. Tapi kalau kita melihat di koalisi perubahan, sebenarnya ada kebekuan juga di dalam antara Partai Demokrat dengan Nasdem. Karena berbulan-bulan sejak tahun lalu sampai hari ini,
seringkali elit-elit Nasdem dan Demokrat ini saling uji nyali, saling melempar statement, saling balas-balasan, kemudian menurut saya stigmanya negatif, seolah-olah bahwa mereka tidak kompak. Nah, di saat bersamaan saya melihat bahwa Demokrat sudah memberi warning kepada koalisi perubahan agar Anies segera menentukan cawapresnya di bulan Juni ini. Ya. Kalau tidak menetapkan cawapresnya, maka boleh jadi Demokrat akan melakukan evaluasi total. Ya. Boleh jadi itu saya bilang tadi bahwa jangan-jangan ini adalah bagian strategi politik dari PDI Perjuangan melihat ada peluang besar di koalisi perubahan bahwa Demokrat ada peluang untuk kita tarik keluar, sehingga mungkin itu tadi Anies tidak jadi mendaftar KPU sebelum Pilpres dilakukan. Yeah. Kira-kira seperti itu, Bang. Yeah. Jadi luar biasa teman-teman artinya PDIP kan melihat peluang Demokrat itu. merasa ada ketidakpastian politik Yeah. di koalisinya. Iya. Dipakai atau enggak, kan nunggu-nunggu nih. Ya, kalau kasar saya kan begini, Bang. Ya. Ya mungkin lobbynya PDIP begini ya. Kira-kira kira-kira. Mungkin lobbynya Mbak Puan gimana Mas Ahy? Mau lanjut di koalisi perubahan, calon kamu maju, kalah, kamu nggak dapat apa? Nggak apa-apa. Kalau gabung di Ganjar, peluangnya besar, kamu dapat jatah menteri. Kira-kira itulah yang membuat mungkin Demokrat hari ini menimbang-nimbang dan mungkin membuat sampai Pak SBY mimpi. Iya. Tapi Mas Sinton, ini sebenarnya kan PDI Perjuangan dan Demokrat itu sebuah partai yang berseteru cukup panjang ya. Tapi kemudian cair dalam waktu cepat. Walaupun sebenarnya di DPR berteman juga. Ya, kesehariannya berteman. PDIP, Demokrat itu biasa duduk satu meja. Mungkin memutuskan sebuah hal yang sama pandangannya antara PDI Perjuangan dan Demokrat. Kira-kira ini kalau misalnya ketua umum atau putusan partai lah ya memutuskan bahwa menerima Demokrat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, apakah kemudian di bawah itu bisa menyatu juga dengan Demokrat? Jadi nggak hanya elit nih, tapi ternyata di akar rumput bahwa PDI Perjuangan dan Demokrat juga bisa bersahabat gitu. Kira-kira di PDI Perjuangan kami itu kan terbiasa dengan garis dan keputusan partai. Tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Ya. Samina wa atona. Kalau udah diputuskan oleh pimpinan, apalagi yang diputuskan oleh Ketua Umum, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, pastilah di bawah itu bisa menyesuaikan. Oke. Nah, ya tentu tidak bisa langsung, mungkin bondingnya tidak langsung bisa ketemu secara tapi paling tidak komunikasi ya pasti dibangun dulu di bawah itu. Tapi karakter di PDI Perjuangan kan cara keorganisasian kan begitu, Bang. Ketika udah Ibu Ketua Umum memutuskan garis politik kebijakan partai PDI Perjuangan diputuskan oleh Ibu Mega semuanya kita tegak lurus sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Laksanakan konsisten. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya nggak ada hambatan-hambatan itu sebenarnya. Walaupun memang butuh waktu juga untuk proses-proses bisa bondingnya sama-sama di lapangan kan gitu. Artinya kan kalau pesannya kepada Demokrat kalau bergabung kan di PDI Perjuangan tidak ada masalah, baik kalau terjadi bawahnya sih oke, bisa menerima. Kan begitu nih, kasa kritiknya diputuskan oleh Ketua Umum. Walaupun mungkin ya di bawah waktu ada proses. Di bawah itu ada psikologi yang mungkin beda-beda, tapi pengalaman di berbagai momen politik, bukan hanya pilkada Bang ya. Di pusat dia berbeda calon, partai politik antara PDI Perjuangan dengan Demokrat berbeda sikap, tapi ketika di bawah bisa juga bisa itu pilkada kerjasama. Mungkin di beberapa daerah mungkin ada yang sejak awal nggak pernah ketemu kerjasama ya, mungkin ada hambatan-hambatan psikologi. Tapi di berbagai daerah yang nggak ada masalah. Jadi setelah ini mungkin ini kan ada pertemuan berikutnya antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye.
ini pertemuan ini pasti setiap tahapan ada progres. Kalau tadi dibayangkan Bu Nanya masih terus apa enggak nih? Ya kira-kira kalau pertemuan berikutnya kita anggaplah mungkin di bulan Juli ya. Karena ini imajinasi kita nih. Mbak Puan akan mengajak AHY pertemuan lagi setelah ancaman dari Andi Arief kalau sampai Juni tidak diputuskan, kami akan evaluasi. Atau mungkin pertemuan berikutnya setelah menunggu evaluasi itu. Kira-kira gimana itu? Jadi ya ini menarik juga. Kalau pertemuan awal ada pertemuan lanjutan, berarti Demokrat menyambut positif lobby-lobby PDIP hari ini. Kira-kira begitu. Itu artinya bahwa ada peluang koalisi perubahan ini bubar. Kalau misalnya kalau misalnya Demokrat keluar dari koalisi perubahan itu. Kalau itu kejadian berarti PDIP ini sudah memecahkan dua koalisi. Kemarin KIB dia sudah tarik P3 masuk ke koalisi PDIP. Kalau kemudian Demokrat keluar dari koalisi perubahan, berarti dia sudah pecahkan dua koalisi. Ini luar biasa teman-teman PDIP. Jadi memang posisi hari ini bahwa koalisi 3 poros calon presiden belum ada yang final. Sehingga proses komunikasi, proses lobby antara satu partai koalisi ke koalisi itu terus terbuka, terus dibangun komunikasinya sehingga nanti pada akhirnya akan ketemu formasi koalisi 1, 2, dan 3 dan segala macam. Nah, Demokrat memang sangat menarik. Kenapa? Pertama, bahwa Demokrat ini nilai jualnya jelas. Maksudnya begini, nilai jual tawaran koalisinya itu adalah AHY calon wakil presiden. Itu yang paling getol disampaikan oleh teman-teman Demokrat. Tapi sampai saat ini di koalisi perubahan AHY tak kunjung diumumkan sebagai cawapres Anies. Sehingga akhir-akhir ini Demokrat menebar ancaman terhadap koalisi perubahan. Kalau tidak diumumkan cawapresnya, kita akan evaluasi. Apalagi misalnya setelah kira-kira berani nggak? Hah? Kalau misalnya nggak terjadi cawapres Demokrat keluar, berani nggak Demokrat keluar dari koalisi perubahan itu? Saya pikir berani saja. Itu bisa terjadi. Karena kenapa? Kalau Demokrat keluar dari koalisi perubahan, dia bisa ke KIB atau KIB setengah sekarang ya. Bisa sama atau ke poros PDIP. Kan seperti itu. Apalagi sudah jelas bahwa poros PDIP memasukkan nama AHY sebagai radar cawapres Ganjar Pranowo. Ingat, Golkar dan Demokrat, dua partai ini itu cukup untuk 20%. Jadi kalau kemudian ada sentimen kuat di internal partai Golkar dan Demokrat bahwa ketua umum harus jadi calon presiden dan wakil presiden, maka koalisi ini bisa terbentuk. Artinya bahwa ketika Demokrat meninggalkan Anies, bahwa mereka ada pulau harapan baru, apakah di poros PDIP atau di poros KIB. Karena Golkar dan PAN masih solid hari ini. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir dinamika ini akan terus cair dan ini perlu kita maknai bahwa adanya pertemuan lanjutan itu berarti bahwa pertemuan kemarin AHY membuka diri. AHY membuka diri berkoalisi dengan PDIP, makanya akan dijadwalkan pertemuan berikutnya. Ibaratnya kalau orang mau menikah, kalau lamarannya diterima, maka ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan kapan resepsinya. Kira-kira kapan hari hanya. Enggak, kalau harapan dari Bang Masinton ini, Demokrat ini bergabung kepada PDI Perjuangan atau tidak? Harapannya. Ini jujur sebagai politisi, sebagai kader PDI Perjuangan. Kira-kira dalam arti kecil berharap nggak sih? Kalau PDI Perjuangan kan partai yang terbuka, Bang. Artinya bisa terbuka dengan bekerja sama dengan siapapun. Kira-kira gitulah ya. Bahwa kemudian kalau katakan nih kita berandai-andai tadi sama Demokrat dengan koalisinya bersama Nasdem dan PKS gitu, dengan Pak Anies umpama. Pak Anies ini udah mau 2 kali Lebaran, kan gitu ya, Lebaran Idul Fitri dan nanti Lebaran Idul Adha. Kok
cawapres belum diumumkan sih, kan kira-kira gitu. Nah, atas dasar itu kemudian Demokrat mengevaluasi, ya monggo toh, bahwa mereka kemudian hasil dari evaluasi itu, ya mereka akan melabuhkan kerjasamanya dengan partai manapun, ya termasuk dan PDI Perjuangan, ya nanti kan dibicarakan di tingkat pimpinan partai, kan gitu Bang ya. Nah, nah, artinya bahwa kerjasama menuju ikatan dalam kerjasama itu pasti ada pembicaraan awal dulu antar pimpinan partai ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk gua gak mau gabung nih, kan kira-kira gitu ya. Ya silahkan gabung, kan gitu. Kalau kita di sini ada teman-teman lewat, ada kopi nih, ada teman-teman, ada Bang Rio nih, ada Pak Anas nih, gue ikut dong nongkrong, silahkan kan gitu ya. Tapi kan ini bukan di meja warung kopi, kan gitu Pak. Perlu intensitas komunikasi antar pimpinan partai untuk bisa menajamkan dan mengkerucutkan dalam bentuk kerjasama politik. Jadi artikan PDI Perjuangan bisa kerjasama dengan partai manapun sepanjang platform soal presiden ini mengikuti apa yang dibangun oleh PDI Perjuangan, kan begitu nih? Tidak merusak platform itu, kan gitu? Iya betul. Baik itu sifatnya memperkuat. Baik itu PDI Perjuangan, teman-teman partai lain yang juga sudah mendeklir bersama-sama PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo gitu kan. Karena itu harus dibicarakan sama-sama Bang. Kan itu. Nah tentu ya dengan platform, kalau PDI Perjuangan kan bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan di Indonesia. Ya apalagi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Kemudian bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang mengerti dan memahami kemajemukan di Indonesia. Kepemimpinan yang bisa melayani masyarakat Indonesia. Nah, ya saya rasa sepanjang platform-platform itu menjadi pembicaraan yang bisa diformulasikan menjadi satu kesepakatan gitu ya. Mungkin. Ya, itu nanti domainnya pimpinan partai lah, kan kira-kira gitu, Pak. Oke. Jadi Mas Anas, kita lihat ini koalisi yang paling sibuk dengan dirinya. Itulah koalisi perubahan, ya. Jangankan ngajak yang lain, ngurusin ini bertengkar aja Nasdem sama Demokrat ini. Ini kira-kira ini nasib koalisi ini mulus nggak sih kira-kira, Mas? Karena kita pikir kita baik-baik aja belum tentu bisa mencari cawapres yang tepat, ya. PDI Perjuangan misalnya bisa mengumumkan sendiri, itu pun masih menimbang-nimbang. Apalagi kalau misalnya Demokrat dan Nasdem itu kan belum ketemu titik yang sama nih pada soal cawapres, ya. Nah kalau kita lihat, kalau Nasdem setuju dengan AHY itu udah diumumkan dari Oktober kemarin. Karena ketidaksetujuan dengan AHY, maka kemudian hari ini cawapresnya nggak diumumkan. Nah ini kira-kira kalau misalnya model begini nih, ini bertahan nggak sih koalisi perubahan ini? Menurut ini Mas Anas? Jadi kalau di koalisi perubahan, menurut saya ada banyak hal yang membuat goyah hari ini. Pertama adalah tidak sepahamnya antara Demokrat dengan Nasdem terkait posisi cawapres. Boleh jadi Nasdem menginginkan bahwa cawapres Anies adalah tokoh di luar partai koalisi. Tapi di sisi lain Demokrat tetap bersikuku agar AHY sebagai calon wakil presiden daripada Anies Baswedan. Dan ini belum ketemu hari ini. Dan boleh jadi itu akan mengancam Demokrat keluar dari Partai Nasdem. Yang kedua, kasus yang menimpa Partai Nasdem akhir-akhir ini, mulai Menko Info Joni G. Plate tersangka, kemudian Mentan juga lagi sedang disoroti publik dugaan kasus korupsi di Kementan. Ini tentu isu-isu ini akan mengganggu kebersamaan koalisi. Kenapa mengganggu kebersamaan koalisi perubahan? Karena tentu itu akan ada efek terhadap sosok capres yang didukung oleh koalisi ini. Apalagi di koalisi perubahan, Nasdem adalah
partai pengusung utama daripada Anies Baswedan. Sehingga dalam situasi seperti ini, itu tentu menggoyahkan banyak pihak. Ya. Menggoyahkan anggota koalisi perubahan. Yang kedua juga menggoyahkan pemilih-pemilih atau followers Anies Baswedan saat ini. Ya. Sehingga ini yang tentu akan mempengaruhi ikatan piagam bersama yang sudah ditandatangani oleh ketiga partai politik untuk bisa bertahan sampai pendaftaran di KPU nanti. Ya. Nah, kenapa? Ini kan tanda tanya. Kalau sekiranya piagam kerjasama itu sudah ditandatangani dan disepakati oleh pimpinan partai politik, kenapa lagi ada berantem-berantem antara Nasdem dengan Demokrat? Ya. Berarti ada yang tidak clear di dalam. Ya. Berarti ada yang tidak nyaman di antara koalisi ini. Nah, kalau yang namanya politik bukan saja kesamaan ideologi, kesamaan platform perjuangan, tapi kenyamanan dalam kebersamaan itu sangat penting, ya. Berarti ya satu frekuensi dengan anggota koalisi lain itu sangat penting kita bangun. Dan saya melihat di koalisi perubahan ini itu belum tercipta. Masih Jadi panjang. terancam bubar menurut saya. Baik, Bang Masinton terakhir. Ya, Bang. Apa harapannya terhadap proses pencalonan presiden ini? Apakah harapannya sebagai politisi supaya situasinya ke depan menjadi lebih baik? Siapapun presidennya harus membangun negeri dengan baik. Saya pikir mungkin Bang Masinton punya pikiran terhadap Pilpres ini. Ya, kalau saya pastinya siapapun yang lebih baik kan gitu. Ya. Saya pasti berpandangan ya di antara kandidat itu yang paling baik untuk memimpin Indonesia ke depan ini ya Mas Ganjar Pranowo. Gitu. Jadi saya berharap itu ya kepemimpinan yang memang benar-benar ya tadi bisa memahami tentang kebinekaan di Indonesia, kemudian kepemimpinan yang menghormati hak-hak rakyat, ya, kepemimpinan yang bisa menjaga proses demokrasi ya di Indonesia itu yang dengan ciri kerakyatan itu. Nah, tentu dengan berbagai tantangan bangsa kita ke depan kan gitu ya, kepemimpinan baik presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan dalam satu tarikan napas keindonesiaan yang bisa membawa Indonesia ya bukan lagi sekedar ya negara ya yang disebut negara dunia ketiga, negara berkembang, tapi levelnya harus naik, meningkat dengan basis keindonesiaannya menguat, industri nasionalnya tumbuh, ekonominya juga tumbuh, tingkat keadilannya merata dan tersebar gitu ya. Karena luasan wilayah Indonesia ini kan luar biasa, Bang, dari Sabang sampai Merauke, Rote hingga ke laut sana. Jadi kepemimpinan yang bisa menghadirkan keadilan di rumah-rumahnya rakyat. Kepemimpinan yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan di rumah-rumahnya rakyat. Nah, saya rasa itu yang menjadi utama dan kepemimpinan yang mampu memimpin pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi gitu ya. Pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat dari pusat, daerah hingga desa. Dan itu ada pada Mas Ganjar. Dan itu ada pada Mas Ganjar. Dan harus mampu membangun sistem yang melayani, sistem pemerintahan yang melayani rakyat tadi. Bersama Mas Ganjar Pranowo tentunya. Top. Mas Anas, terakhir. Pesannya apa? Ya, baik, Bang. Proses kalau pesan positif ini bisa terwujud di tengah publik ketika ada kesejukan dalam demokrasi. Nah, kesejukan demokrasi ini masih ada keping-keping yang mau kita satukan. Keping yang pertama itu kita sangat merindukan ada pertemuan antara Pak SBY dengan Bu Megawati. Oh, iya. Supaya mimpi itu tidak tinggal mimpi, menjadi kenyataan. Dan itu akan mengubur banyak spekulasi masyarakat di luar bahwa kedua tokoh politik ini sedang tidak baik-baik. Padahal baik-baik. Kan kira-kira makanya kita berharap setelah pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan ini ada pertemuan lanjutan mungkin Pak SBY dengan Bu Megawati. Kira-kira seperti itu. Itu satu. Dan pertemuan itu tergantung hasil pertemuan Mbak Puan dengan AHY. Ya, tentu. Terus yang kedua bahwa
ada dugaan-dugaan, ada indikator-indikator bahwa ada kemungkinan Anies tidak maju di Pilpres. Ya. Nah, ini juga berbahaya menurut saya. Oleh karena itu, kalaupun Anies tidak maju, maka saya berharap bahwa Pilpres 2024 itu tetap diikuti 3 poros. Ya. Dan 1 poros itu meski ada representasi poros oposisi. Ya. Tidak mesti Anies. Kenapa? Kalau hanya 2 poros atau 3 poros dan 3 pasangan calon ini sama-sama pro pemerintah, maka itu akan mengancam kesejukan berdemokrasi di Pilpres 2024. Ya. Kenapa? Karena oposisi ini punya followers juga. Ya. Oposisi ini punya pemilih. Kalau pemilih oposisi ini tidak diberi saluran politik di Pilpres 2024 dengan pasangan capres-cawapres, maka jangankan hasil Pilpres yang dipercaya, proses pemilu pun maka tidak dipercaya oleh kelompok-kelompok mereka. Sehingga akibatnya akan menimbulkan chaos di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita berharap bahwa Pilpres ke depan ada 3 poros, dan 1 poros itu harus ada yang mewakili kelompok oposisi. Ya. Kelompok oposisi. Tidak mesti Anies Baswedan. Saya Ya. pikir banyak tokoh-tokoh oposisi di luar yang mungkin punya kapasitas yang sama dengan Anies Baswedan untuk ikut mewarnai proses demokrasi di Pilpres 2024. Saya kira begitu. Baik. Bang Rio Kapten. Jadi mungkin kita tidak menyimpulkan bicara kita hari ini, tapi satu hal, kita mendukung siapapun yang maju jadi calon presiden. Karena itu tentu kita akan pilih yang terbaik, masyarakat punya pilihan juga cukup banyak. Tapi kalaupun ada yang gagal maju, itu jangan menyalahkan orang lain untuk menggagalkan. Betul. Gitu loh. Ya. Dan kemudian dia nggak maju gara-gara Ya. partai anu nih. Nggak ada jegal-jegal. Nggak ada yang ada adalah karena Nasdem dan Demokrat tidak kompak, kan begitu nih. Iya. Soal cawapres, kalau gagal ya salah mereka sendiri misalnya. Kan sudah diserahkan ke Pak Anies kalau nggak Pak salah ya. Anies, ya. Tinggal Pak Anies ini. Jadi supaya suasana berpemilu untuk presiden itu ketika gagal tidak menyalahkan orang lain. Iya. Ya. Artinya kalaupun Anda berkoalisi ya apapun keputusan di koalisi Anda tentu Anda yang memutuskan. Ya ibarat Saya pikir pepatah itu kali Ya. Bang ya, buruk rupa cermin Cermin dibelah dibelah, itu. kan gitu. Saya pikir itu, jadi kita tidak diberikan tontonan yang kita jadi salah paham ya dalam memahami persoalan itu. Itu yang paling penting dari pembicaraan kami hari ini, para penonton sekalian, dari Bang Masinton dan Mas Anas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kita mohon maaf. Demikian, sampai jumpa pada Poltak berikutnya. Hidup Bang Poltak. Itu